Ya, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, tadi paparan yang disampaikan oleh Bapak Said Amiruddin tentang sekolah inklusi, tentang pendidikan berdiferensiasi. Sekarang kita akan beranjak kepada materi berikutnya dari Bapak Yanuar Khaldun dari Sekolah Cikal Surabaya. Ya, selamat datang Bapak dan selamat datang kembali. Bapak Yanuar Khaldun akan berbicara tentang pengelolaan kelas inklusi. Akan seperti apa pengelolaan kelas inklusi itu? Saya bacakan sedikit CV Bapak Yanuar. Di sini sudah ada Bapak Yanuar Khaldun, lahir di Surabaya 28 Januari 1983. Lulusan pendidikan luar biasa Universitas Negeri Surabaya, merupakan program leader di Sekolah Inklusi Cikal Surabaya, kemudian guru pelatih di kampus Guru Cikal, kemudian juga ketua pengembangan anggota dan penggerak di komunitas Guru Belajar Nusantara. Wah, banyak aktivitas yang menggerakkan nih. CGP juga nih ya Bapak ya? Iya. Ya, ternyata CGP. Para CGP benar-benar sudah mulai bergerak walaupun belum menjadi belum sudah jadi PGP. Hebat. Mangga Pak, untuk mempersingkat waktu silakan paparan untuk pengelolaan kelasnya dipersilahkan. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Jadi siang ini saya akan berbagi praktik baik mengenai mengelola keberagaman di kelas inklusi. Bisa dilanjut? Ya. Jadi mungkin tadi Pak Said sudah menjelaskan banyak ya tentang apa itu pendidikan inklusi. Saya cuma mengulas sedikit aja. Jadi sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan yang dapat menghalangi setiap individu peserta didik untuk beradaptasi, berpartisipasi penuh dalam pendidikan yang dilengkapi dengan layanan pendukung. Selain itu, pendidikan inklusi adalah sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasikan sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan yang dapat menghalangi setiap individu untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan yang dilengkapi dengan layanan pendukung. Next. Jadi untuk aspek pendidikan inklusi yaitu terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi, peka terhadap setiap perbedaan, relevan dan akomodatif terhadap cara belajar, berpusat pada kebutuhan dan keunikan setiap individu peserta didik, inovatif dan fleksibel, kerjasama dan saling mengupayakan bantuan, kecakapan hidup yang mengefektifkan potensi individu, murid dengan potensi lingkungan. Itu yang aspek-aspek pendidikan inklusi. Next. Jadi tujuannya di sini yaitu memastikan bahwa semua murid memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, memastikan semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar seluruh peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan inklusi wujud dari sebuah diferensiasi dalam pembelajaran. Ya, jadi di sini kalau dilihat dari cat ini yaitu ada dukungan, terbuka, dan juga fleksibel. Jadi dukungan ini apa sih target capaian yang ingin dicapai dalam pendidikan inklusi itu? Yaitu dukungan dari masyarakat, dukungan dari guru lain seperti itu, dukungan untuk pembelajaran anak berkebutuhan khusus tersebut. Terbuka, jadi anak-anak yang mungkin masuk kebutuhan khusus atau anak-anak yang masuk dalam pendidikan inklusi ini bisa hadir bersama. Terus fleksibel, partisipasi. Jadi dalam berpartisipasi mereka itu tentunya ada penyesuaian ya, penyesuaian dalam model pembelajarannya, penyesuaian dalam durasi waktu belajarnya. Ini tentunya fleksibel untuk anak-anak yang masuk dalam pendidikan inklusi. Nah,
ini tadi juga sempat dibahas oleh Pak Said, strategi diferensiasi dalam kelas inklusi, yaitu strategi ini adalah modifikasi proses mendesain berbagai aktivitas untuk membantu pelajar memahami materi dan memodifikasi produk, serta memberikan kesempatan bagi pelajar menunjukkan apa yang mereka pahami atau hasil belajar lewat berbagai bentuk. Ini menurut Bu Najila Shihab. Jadi untuk kelas inklusi ini memang sangat ini ya beragam gitu kan. Jadi mungkin anak-anak yang sekiranya belajar tapi hasil dalam prosesnya, dalam produknya, produk ini hasil akhirnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya, dengan kemampuannya. Nah, di sekolah kami, sekolah Cikal ini adalah sekolah inklusi. Jadi ini ada gambar, yang gambar A ini ada di mana anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, ya, ini gabung di kelas reguler, ya kan, tanpa ada pendampingan. Jadi dia ikut kelas program reguler. Dan ada kalanya yang digambar B, di mana anak-anak kebutuhan khusus, ya, anak-anak ini memiliki waktu di jam individual, seperti itu, jam individual. Jadi ada di ruang tersendiri, mereka belajar tersendiri. Mereka bisa menerima pengulangan materi atau materi-materi yang tidak bisa diakses tidak bisa diterima di kelas besar, mereka bisa kerjakan di kelas kecil. Nah, ada lagi yang C, jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka mendapatkan pendampingan di dalam kelas. Jadi ada guru pendamping yang membantu mereka belajar di kelas reguler. Nah, ini saya mungkin akan banyak bercerita ya tentang murid saya yang usia 3 tahun. Jadi saya kebetulan tahun kemarin itu mengajar anak, mendampingi dan mengajar anak usia 3 tahun. Yaitu tepatnya dia masuk di kelas kelompok bermain. Jadi untuk informasi awal ini, murid saya ini sering berlari di dalam kelas dan mendorong teman-temannya. Dan ada satu teman yang selalu menjadi sasaran R, untuk dipukul atau didorong, sehingga temannya ini ketakutan dan menangis ketika melihat R. Jadi ini prosesnya, jadi ini awal dari informasi yang saya terima dari guru kelas, seperti itu. Mungkin bisa lanjut. Nah, jadi tadi prosedur awal tadi di sekolah kami ini untuk informasi awal itu memang guru kelas mengobservasi terlebih dahulu bagaimana sih perilaku anak-anak, terus mereka juga membuat catatan seperti itu, catatan, dan mungkin mereka juga memberikan tindakan awal dulu apa yang telah dilakukan guru kelas jika melihat anak mengalami mungkin gangguan atau permasalahan seperti itu. Terus ketika guru kelas sudah menemukan sesuatu yang berbeda dari seorang anak, maka guru kelas tadi mencatat kan. Setelah mencatat, maka dia akan membuat laporan kepada kepala sekolah. Seperti itu, teman kasus pada kepala sekolah bahwa si R ini perilakunya seperti ini. Seperti itu. Nah, ketika sudah masuk ke kepala sekolah, maka kepala sekolah akan menugaskan saya sebagai tim SSC untuk mengobservasi lebih lengkap permasalahan apa sih yang dialami oleh si anak ini. Itu. Jadi ketika kami sudah diberi tugas, maka kami akan schedule masuk observasi. Nah, dari observasi yang kami lakukan, maka hasilnya akan saya presentasikan ke kepala sekolah juga ke guru kelas. Ini alurnya. Nah, setelah masuk ke kepala sekolah, ke guru kelas, maka jika memang urgent atau penting, maka kepala sekolah akan meminta
saya dan guru kelas untuk mengundang orang tua. Nah, setelah mengundang orang tua, maka kita akan orang tua akan kita jelaskan, gitu kan, bahwa kita telah melakukan observasi, kondisi anak itu seperti apa, dan rekomendasi akan keluar. Rekomendasi ini, anak ini apakah perlu mendapatkan terapi, apakah perlu mendapatkan pelayanan khusus dari sekolah, seperti itu. Nah, ini kita melibatkan orang tua untuk permasalahan yang ada ini. Next. Nah, jadi dari sini saya menjelaskan bahwa ada perencanaan intervensi. Ada 3 hal yang menjadi fokus intervensi, yaitu intervensi untuk R berupa asesmen dan pembuatan individual program. Kedua, intervensi untuk orang tua dengan mengadakan pertemuan rutin sehingga terbangun komunikasi antara guru dan orang tua. Dan ketiga, membangun sistem penanganan yang positif. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi setelah tadi si R kita observasi ya, terus kita mengundang orang tua. Jadi orang tua, baik anak saya mau untuk mendapatkan pelayanan SSC atau pendampingan, maka prosedur lanjutannya adalah pertama asesmen. Asesmen yaitu menggali lebih dalam informasi dari anak. Kebutuhan anak itu apa sih? Kemampuannya di mana? Seperti itu. Nah, setelah asesmen awal kita lakukan, maka kita akan mengundang orang tua lagi. Gitu. Mengundang orang tua lagi menjelaskan bahwa permasalahan R itu seperti apa dan kemampuannya seperti apa. Nah, ini awal proses dari pembuatan program pembelajaran individual. Seperti itu. Nah, setelah bertemu dengan orang tua dan PPI, maka nanti PPI ini akan kita rancang sekitar 3 bulan atau bisa 6 bulan, sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu. Nah, setelah nanti ada evaluasi 3 bulan atau 6 bulan, maka kita akan mengadakan pertemuan lagi dengan orang tua, membahas perkembangan dari program individual yang telah kita buat. Seperti itu. Nah, untuk observasi dan asesmen ini saya menggunakan ini Bapak Ibu untuk menggunakan apa? Perkembangan untuk tabel perkembangan. Jadi di sini saya bisa share screen. Silahkan. Sebentar, Ibu. Kita mau interaktif, Pak Yanwar? Belum, Ibu, untuk tabel perkembangan aja. Oh, mangga silakan. Sambil saya mengingatkan kepada sahabat luar biasa, Classmate dan Insan Edukasi, jangan lupa untuk mendaftar di fasningcom tkplb.id karena pendaftaran akan kami tutup di pukul 14.30. Ya, jadi jangan lupa untuk mendaftar dari sekarang. Kegiatannya adalah pendidikan inklusi dan pengelolaan kelas. Tanggalnya hari ini ya. Silahkan, Pak Yanor sudah bisa? Sudah kelihatan, Ibu? Sudah kelihatan. Silahkan. Nah, di sini saya menggunakan checklist perkembangan, jadi mana saya mengobservasi anak-anak, itu kan. Jadi mengenai bagaimana kemampuan dia mengenali tentang dirinya, seperti itu. Jadi di sini saya mengobservasi R, dia tidak ada masalah. Tadi ketika berpisah dengan pengasuh atau orang tuanya, ketika ditinggal awal itu dia nggak ada masalah, seperti itu. Dan ternyata dia memang ada beberapa di ini permasalahan di perkembangan emosionalnya dia, seperti itu. Jadi dia masih kesulitan ketika melepas perasaan stres dengan cara yang sesuai, gitu kan. Jadi dia terkadang itu ketika dia panik atau sesuatu itu dia tiba-tiba melakukan hal mungkin mendorong atau memukul teman yang ada di sampingnya. Terus ada juga mengungkapkan kemarahan dengan kata
ketimbang tindakan negatif ini. Nah, ini kadang-kadang masih muncul ke dia. Terus bisa bersikap tenang dalam situasi sulit atau bahaya. Ini dia masih perkembangan emosinya ini masih kurang untuk murid saya R ini. Jadi ketika dia mengalami kesulitan ketika memakai sepatu gitu kan, ketika memakai sepatu sulit, terus dia melihat teman-temannya sudah selesai, dia nggak mau melihat sepatunya, dia semakin panik. Jadi dia menangis. Nangis jadi panik, jadi heboh gitu kan. Jadi saya kadang menenangkan dia dulu, menenangkan, meyakinkan bahwa oke, kamu selesaikan dulu. Nah, nanti ketika selesai nanti baru bisa berbaris sama teman-teman seperti itu. Nah, jadi untuk cek centang perkembangan anak ini sangat membantu saya memahami kebutuhan dari anak seperti itu. Nah, setiap saya melakukan pendampingan, saya juga membuat catatan mengenai perilaku yang muncul pada R, seperti mendorong, menarik, menendang, dan memukul. Dari beberapa minggu, catatan ini terlihat pola R, yaitu pola kapan dia mendorong, siapa sasarannya, penyebab kecemasannya yang dialami, dan mengapa dia mendorong. Ini kelihatan, gitu kan? Saya semakin paham juga, itu kapan dia mendorongnya. Oke, next. Nah, ini hasil observasi perilaku yang di dalam kelas ketika saya sama R. Jadi ada R menarik tangan F pada saat berdoa. Alasannya R meminta F untuk duduk. Jadi ketika berdoa duduk, itu kan temannya ini ditarik sama dia. Terus R mendorong E pada saat cuci tangan. Nah, ini karena dia kurang sabar. R menendang E 2 kali pada saat antri cuci tangan. Nah, ini juga sering dilakukan seperti itu. Terus mendorong teman pada saat circle time, gitu kan? Jadi ketika kumpul sama-sama, dikarenakan tidak senang melihat guru ketika bercerita dan berpura-pura sedih, sehingga dia mendorong teman di sebelahnya. Nah, ini. Terus yang kelima, pada saat antri cuci tangan, R kurang sabar dan menendang teman yang di depannya. Ini berulang lagi. Terus pada saat aktivitas menempel kertas, ada temannya F mengoleskan lem di tangan di telapak kaki R. R sudah mengatakan, jangan seperti itu. Ketika saya mau menenangkan R, tiba-tiba R spontan langsung memukul F pas di muka. Pak, seperti itu. Terus pada saat baris mau pulang, R mendorong ke belakang lagi. Pada saat di bagian lehernya dia. Terus mendorong pada saat di perpustakaan. Pada saat snack time, R lari-lari. Nah, terus diarahkan oleh saya sebagai masih tetap dan tiba-tiba dia mendekat ke temannya N dan F berusaha menendang. Tapi saya halangi sehingga tendangan itu tidak kena teman-temannya seperti itu. Jadi ini observasi yang saya lakukan ketika murid saya R ada di kelas. Jadi memang butuh catatan. Saya tahu perkembangan seperti itu. Dari hasil asesmen yang menggunakan checklist tadi, jadi koordinasi gerak mata dan tangan R ini masih kurang. Terus ketika berlari dengan rintangan masih belum bisa menghindar. Iya, berlari zigzag seperti itu belum bisa. Terus mengidentifikasi dan menyebutkan warna cukup bagus dia. Terus bisa menyebutkan angka 1 sampai 10 dia. Terus menghitung jumlah benda ini masih mudah terdistraksi. Mudah panik ketika gagal menyelesaikan tugas seperti memakai sepatu. Terus kontak mata masih kurang dari 6 detik ini ketika diajak berbicara. Nah, Bapak Ibu, ini saya akan menjelaskan tentang program pembelajaran individual. Nah, sebelum saya masuk ke materi ini, mungkin Bapak Ibu bisa join ya ke slido.com. Nanti saya mungkin share screen lagi. Nanti bisa diketik slido.com. Apa sih maksud dari gambar ini? Yang bisa menjelaskan maksud gambar di samping.
saya share screen ya untuk slido.com-nya karena ya sahabat luar biasa, sambil menunggu share screen dari Pak Yanuar, mengingatkan kembali untuk sahabat luar biasa bergabung di fastingcom.tkplb.id supaya bisa mendapatkan sertifikat. Dan silakan sahabat luar biasa Classmate dan Insan Edukasi yang menyimak melalui Facebook dan YouTube bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar. Nanti akan kami bacakan dan dijawab oleh para narasumber kami. Sekarang bergabung lewat slido.com ya. Silakan ya, Bapak sahabat luar biasa Classmate dan Insan Edukasi bisa mencoba masuk lewat browsernya masing-masing ke slido.com. Kemudian kodenya 6831. Kemudian nanti join ke kita interaktif ya, sahabat luar biasa. Kita interaktif. Silakan. Bisa jelaskan ya maksud gambar yang tadi. Jadi ada gambar orang besar membawa pensil, terus salah satu siswanya itu memegang pensilnya itu, dan salah satunya siswanya itu mendapatkan ada kursinya kecil itu untuk bisa meraih pensilnya. Maksud dari gambar tersebut apa ya? Sudah ada yang bergabung, Pak? Belum? Belum ada. Mungkin kalau sahabat luar biasa silakan bergabung di slido.com untuk bisa berinteraksi langsung dengan narasumber kami. Ada satu. Oh, gambarnya di mana? Jadi kita tadi sudah ini ya. Mungkin saya stop share screen dulu. Bisa langsung aja Ibu di-share lagi untuk materinya. Nah, gambar ini. Maksud dari gambar ini. Oh, maksudnya jadi peserta di sini yang hadir, sahabat luar biasa Classmate dan Insan Edukasi, diminta untuk menjelaskan tentang apa maksud gambar ini di slido.com yang tadi gitu ya, seperti itu ya Pak ya? Iya benar, iya Ibu. Oke. Jadi sahabat luar biasa Classmate dan Insan Edukasi masuk ke slido.com dengan kode 7577203, kemudian melihat gambar di sini dan menggambarkan atau mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan gambar ini. Kodenya 6831. Gimana Pak? Bisa dicek mungkin sudah ada yang bergabung untuk masih efektivitas waktu kita. Iya udah deh, nanti mungkin kita bahas ini ya. Ya. Iya, boleh mungkin lanjut. Oke, jadi nanti mungkin kita bahas sama-sama untuk gambarnya. Jadi untuk tahapan penyusunan PPI, mungkin saya tadi, jadi pertama kita melakukan asesmen dulu. Asesmen yang saya menggunakan checklist perkembangan, itu guru. Terus juga mungkin kita biar lebih detail lagi, mungkin kita bisa melibatkan psikolog, asesmen psikolog, medis, terapis, terus tenaga medis lainnya, seperti itu.
Jadi dari murid saya R ini memang sebelumnya ketika saya berbicara dengan orang tua, dia memiliki permasalahan ketika dalam proses sebelum lahir. Memang orang tuanya ini memang sudah usia lebih dari 40 tahun ya ketika mengandung siswa ini. Terus dari situ mungkin dari proses kelahirannya juga bermasalah ya, jadi sedikit kuning gitu kan prosesnya. Jadi ada riwayat permasalahan pada saat proses kelahirannya dia seperti itu. Nah, dari asesmen tadi kita akan mendapatkan profil gambaran umum murid. Ya, itu tadi. Jadi kita tahu dari observasi yang kita lakukan, kita tahu profil murid itu seperti apa sih? Oh, dianya aktif seperti itu. Nah, setelah kita tahu profil murid, kita bisa membuat penempatan rekomendasi program. Dia ini butuh belajarnya di mana sih? Seperti itu. Jadi materi apa saja yang akan kita berikan dalam program pembelajaran individual. Seperti contohnya tadi si R mungkin cukup bagus ya di akademik, tapi dia di pengelolaan emosinya, pengelolaan emosi, terus motorik, konsentrasi, ya ini masih kurang. Jadi nanti mungkin program individualnya masuk di tadi di pengelolaan emosi seperti itu, sosial gitu. Ya, ini udah ada Budia Restu. Maksud gambar di atas bahwa dalam menyampaikan pembelajaran tetap secara individual disesuaikan dengan kemampuan tiap siswa walaupun materinya sama. Ya, makasih Bu Dia Restu. Beban akan lebih ringan jika dikerjakan bersama. Iya. Jadi memang anak-anak yang mungkin kebutuhan khusus ya, membutuhkan dorongan khusus, mereka akan lebih mudah. Jadi kita sesuaikan materinya, sesuaikan caranya. Ada Pak Elias dari Bapak atau Ibu ini, maksud gambar tersebut adalah setiap anak mempunyai cara unik untuk mencapai sesuatu atau untuk meraih pensil. Guru hanya memfasilitasi saja. Ya, terima kasih Ibu. Ya, jadi mungkin saya bisa jelaskan untuk gambar ini. Jadi pensil ini adalah tujuan pembelajarannya, Bapak. Goals. Jadi tujuan capaian pembelajarannya. Ini adalah gurunya. Jadi ketika salah satu anak bisa mencapai dan anak yang lainnya tidak mencapai, maka tentunya gurunya itu akan membantu bagaimana semua anak ini bisa mencapai tujuan pembelajarannya itu. Ya tadi, mungkin dari prosesnya kita bantu atau hasil pembelajarannya kita bantu. Ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan anak itu. Nah, itulah prinsip dari inklusi. Mungkin bisa next. Nah, ini apa sih manfaat anak dibuatkan program pembelajaran individual? Yaitu pertama yaitu merumuskan kebutuhan murid, kan? Terus menetapkan program sesuai dengan kebutuhan, membuat target capaian murid sesuai dengan durasi yang telah ditetapkan, dan mendapatkan evaluasi catatan belajar yang berkelanjutan. Next. Nah, selain program pembelajaran individual, mungkin dengan ini ya, pertemuan orang tua dan guru. Jadi saya juga melakukan ada beberapa cara untuk berkomunikasi dengan orang tua, ya, bisa melalui telepon, terus jadwal pertemuan di sekolah, terus guru mengunjungi rumah siswa seperti itu, terus bertemu di pagi hari pada saat mengantar. Nah, pertemuan orang tua dan guru ini sangat penting. Selain membangun komunikasi dan kerjasama, mengurangi adanya miskonsepsi dalam pembelajaran dan perkembangan murid. Jadi kita perlu bentuk komunikasi ya. Kadang-kadang kita ada perasaan yang mungkin orang tua tidak tahu perkembangan anaknya seperti apa, tiba-tiba dia menuntut kenapa anak kok tidak ada perkembangannya? Ini kadang-kadang muncul itu. Nah, makanya itu kita perlu membangun komunikasi dengan orang tua biar tidak terjadi miskonsepsi. Lanjut. Nah,
dari hasil pertemuan saya dengan orang tua kemarin, saya merekomendasikan untuk R bahwa R ini perlu, ya kan, dikembangkan kemampuan motorik kasarnya dan motorik halus. R melalui aktivitas seperti mengajak R untuk berlari dengan rintangan, terus melatih awareness-nya R dengan lingkungan sekitarnya, terus melakukan aktivitas fisik, mengembangkan aktivitas motorik halus dengan aktivitas menulis, mewarnai gambar yang ditempel di dinding. Kegiatan ini untuk membantu kemampuan visual motorik R sehingga meningkatkan kemampuan koordinasi mata dan tangannya R. Seperti itu. Selain melibatkan orang tua, membuat program individual, saya juga membangun sistem pertemanan yang positif. Nah, jadi tentu teman-temannya juga kaget kan ketika R berperilaku mendorong, menendang. Ini sempat juga ketika saya lihat teman-temannya udah, nggak mau saya bermain dengan R, nggak mau, takut, nggak mau. Teman-temannya banyak yang mulai menghindar seperti itu. Nah, saya bagaimana supaya teman-temannya ini tetap berteman R. R juga tahu bahwa dia butuh teman. Nah, saya coba berkreasi dengan beberapa ide untuk membantu teman-teman di kelas untuk saling mengenal karakteristik temannya. Bisa dengan membuat social story atau cerita sosial, terus dengan permainan kelompok, terus juga mungkin kan bermain drama, pura-pura seperti itu. Nah, ini saya coba membuat cerita kemarin dengan tentang bermain, judulnya tentang bermain bersama teman. Nah, cerita ini saya bacakan untuk R ketika saya berikan intervensi, gitu kan. Terus saya juga berikan pertanyaan ke dia, bagaimana ketika kamu mendorong teman, seperti boleh nggak seperti itu. Nah, ini yang membantu R untuk berefleksi bahwa yang dilakukan dia itu tidak baik, seperti itu. Nah, cerita sosial ini saya juga bacakan ke teman-temannya juga ketika pada saat ada sesi cerita bersama, saya mungkin meminta kesempatan ke guru untuk bisa bercerita, saya dikasih kesempatan, dan saya menekankan tentang bagaimana sih perilaku yang baik itu, seperti itu. Nah, untuk perkembangan R, akhirnya dari intervensi yang saya lakukan, maka ini saya lihat sekitar hampir 2 bulan, setahun ya, ada perubahan positif pada R. R mulai berkurang untuk intensitas memukul, mendorong, dan menarik temannya. Jadi pengelolaan emosi R ini juga mulai menunjukkan ada perubahan ketika di sekolah. Ini juga karena orang tuanya juga cukup kooperatif dalam hal dia juga memberikan apa yang sekolah rekomendasikan ke beliau, dia juga melakukannya di luar. Jadi dia juga mendapatkan terapi di luar, terapi pertemanan, terapi motorik, sehingga membantu perkembangan R itu bisa semakin bagus. Nah, terima kasih. Mungkin itu sedikit cerita praktik baik dari saya. Ya, terima kasih Pak Yanwar. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ya dari sahabat luar biasa. Kita bisa panggilkan kembali ke atas mungkin Bapak Said. Ya, Pak Said, kita kembali ke sini untuk menjawab pertanyaan dari sahabat luar biasa karena di sini ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin yang menarik nih saya tampilkan dulu nih dari Ibu Martina Liko. Apakah penilaian untuk ABK sama dengan anak reguler atau anak normal? Kan tadi kita konsepnya anak ABK digabungkan dengan siswa reguler di sekolah inklusi. Nah, ataukah tadi gimana untuk penilaiannya? Apakah sama standarnya atau dibedakan? Kalau dibedakan seperti apa? Mungkin begitu yang dimaksud dengan Bu Martina Liko ya. Silakan yang mau menjawab siapa terlebih dahulu, Pak Yanwar atau Bapak Said? Karena tidak ada ditujukan buat siapa nih. Pak Yanwar, saya. Ya, silakan dulu Pak Said. Oke, ini menurut
Nanti ditambahkan sama Pak Yanuar ya, Pak Yanuar ya. Pak Iya, Yanuar Pak. saya rasa lebih tahu nih PLB ya. Oke. Eh, ini berdasarkan pengalaman saja begitu Pak ya. Saya nggak tahu teori yang sebenarnya itu seperti apa. Tapi sebagaimana tadi disampaikan, sebagaimana keterbatasan daripada saya sendiri kan guru kelas pada kelas reguler, bukan guru khusus, guru luar biasa gitu. Namun ada pelayanan inklusif juga pada kelas reguler. Jadi kalau menurut saya penilaian yang kita lakukan itu untuk kelas inklusi itu adalah menganut pada sistem penilaian fleksibel. Artinya kita tidak bisa memberikan penilaian yang secara kaku sama rata gitu, enggak. Tapi penilaian kita berikan sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi enggak bisa kita berikan sama gitu antara anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang normal, itu enggak bisa kita berikan secara sama. Jadi kita tetap melakukan secara fleksibel. Apakah itu dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif gitu. Jadi kalau menurut saya tetap kita lakukan penilaian secara fleksibel, tidak sama antara anak-anak yang normal dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Walaupun instrumen yang kita gunakan juga sebaiknya tidak sama begitu. Demikian kalau menurut saya, tetap kita memfleksibelkan sesuai dengan kebutuhan anak. Sistemnya fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Mungkin Pak Yanuar bisa menambahkan ini, Pak. Silakan Pak Yanuar. Ya, jadi kita tadi menganut tentang diferensiasi ya, Bapak Ibu. Jadi diferensiasi ini bagaimana kita bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa gitu kan. Jadi contohnya kita memberikan tugas matematika gitu kan. Oke, menghitung angka 1 sampai 10 atau apa gitu kan. Tapi mungkin kita bisa memberikan beberapa pilihan gitu kan anak untuk mengerjakan tugasnya seperti itu. Oke, mungkin dia bisa nggak harus dengan mengerjakan soal gitu kan, tapi juga mungkin dia bisa menjelaskan melalui video kan atau melalui gambar itu. Nah, sebagai guru itu kan diferensiasi. Jadi bagaimana anak-anak itu tetap bisa mengumpulkan tugas, tapi nggak harus dengan hasil yang sama gitu. Tapi kan tugasnya itu tercapai. Kan prosesnya dia juga mengalami proses dalam pembelajaran itu, kan? Jadi anak-anak yang mungkin ada yang lebih mudah untuk mengerjakan melalui cerita, tidak apa-apa, kita berikan kesempatan untuk bercerita, seperti itu. Disesuaikan dengan mata pelajaran yang ada, seperti itu. Itu dari saya. Sebenarnya pertanyaan yang sama nih dari Pak Hendrik ya. Pak Hendrik juga sama penilaiannya, apakah sama? Sudah terjawab mudah-mudahan Pak Hendrik juga ya. Kemudian tadi ketika sekolah menjadi sekolah inklusi gitu ya Pak, ini pertanyaan dari saya dulu. Apakah kemudian ada fasilitas yang harus dipenuhi oleh sekolah atau sebenarnya fasilitas yang ada saja bisa dimanfaatkan? Apakah harus ada fasilitas atau sarana khusus gitu ya ketika sekolah umum ingin menerima ABK? Ataukah memang sebenarnya kan tadi kata Pak Said, daripada siswa ABK jauh ke SLB atau ke sekolah inklusi yang sudah tersedia, kenapa tidak sekolah umum juga membolehkan ABK untuk masuk ke sekolah tersebut? Nah, ada nggak sih sebenarnya persyaratan atau minimum standar gitu bahwa sekolah bisa menerima ABK? Mungkin Pak Said bisa menjelaskan. Mungkin secara peraturan gitu Bu ya, sesuai dengan peraturan tuh di tahun 2013 tuh kan mulai ada sekolah inklusi kalau nggak salah saya kan. Ada sih memang peraturan, makanya ditunjuk beberapa sekolah yang sesuai untuk melakukan itu layanan inklusinya. Mungkin termasuk adanya disediakan satu orang guru yang memang inklusi. Karena tahun-tahun kemarin kebetulan sekolah saya ada, sekarang karena sudah ada PLB jadi dipindahkan ke sekolah luar biasanya. Sehingga di tempat saya itu tidak ada lagi sekolah ya guru yang khusus untuk PLB-nya. Memang ada gitu peraturan khusus, tapi seperti kita sampaikan tadi, kadang-kadang dengan keterbatasan yang amat sangat gitu ya, daripada mereka itu putus sekolah, kan tidak ada salahnya sekolah umum itu menerima gitu. Kalau menurut saya sih kan nggak ada terlalu menimbulkan dampak negatif begitu kan, dari pendidikan yang umum itu diberikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak menimbulkan dampak yang begitu negatif ya, apalagi sesuai dengan keadaan sekolah untuk
pendidikan wajib belajar 9 tahun SD SMP itu saya rasa mungkin nggak ada salahnya gitu. Memang ada persyaratan khususnya mungkin ada gitu. Pak Yanur mungkin bisa Mungkin lebih melengkapi. Iya, jadi untuk memang syarat khusus, tapi kita kan memberikan ini ya pelayanan pada siswa itu setidaknya ada ruangan gitu kan, ruangan memang disiapkan untuk belajar untuk anak-anak ini, anak-anak ABK ini. Jadi ya kepala sekolah dan guru mungkin ketika menerima dengan anak mungkin kategori autis, seperti itu kan memang anak-anak autis ini kan mungkin dia sensitif dengan suara seperti itu kan, mungkin terdistraksi, mungkin itu tadi biar lebih efektif untuk belajarnya, kepala sekolah dan guru bisa menyediakan ruangan khusus seperti didesain khusus, atau jika tidak ada ruangan khusus gitu kan, jamnya dia masih butuh jam mungkin lebih tenang gitu kan, kalau sama anak-anak rame kesulitan mungkin diatur jam pembelajarannya seperti itu, mungkin bisa bermain di situ, diatur jamnya atau kelasnya disetting kelas ada kelas untuk pas sendirian seperti itu. Jadi pembelajaran itu tetap efektif. Jangan sampai ketika anak masuk di sekolah inklusi tapi dia jadi lebih tambah bingung gitu kan. Saya tidak mendapatkan fasilitas gitu kan. Nanti perkembangannya juga kasihan juga itu kan. Perkembangannya tidak bisa terukur dengan baik. Jadi dia tambah turun seperti itu. Jadi tidak nyaman seperti itu. Jadi kita buat bagaimana fasilitasi itu bisa membantu anak-anak ini bisa belajar dengan baik. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Hendrik Dau. Bagaimana metode yang paling tepat untuk ABK, di sini khususnya autis ya, di kelas reguler atau umum, karena gaya dan daya serap anak berkebutuhan khusus tidak sama dengan anak reguler. Mungkin tadi sama ya Pak? Sedikit tadi sudah dijelaskan. Iya, jadi memang anak-anak mungkin dengan kebutuhan khusus ini memang khusus ya, jadi kita sesuaikan gitu kan. Bisa kita atur di waktunya gitu. Kalau nggak bisa bergabung di kelas reguler, kita bisa atur di waktunya dia. Mungkin ruangannya bisa kita sendirikan dulu dan kita gabungkan dengan teman-teman yang reguler mungkin di pelajaran-pelajaran yang mungkin dia bisa, seperti olahraga atau kesenian, itu kan bisa dia. Atau kalau memang kalau tidak bisa seperti matematika atau bahasa Indonesia, IPA itu kan butuh khusus ya, mungkin gurunya bisa mengatur waktunya, anaknya bisa datang siang Pak untuk bisa memberikan mendapatkan materi khusus seperti itu. Jadi diatur di situ jamnya. Ya. Pak Said mau menambahkan? Mungkin untuk anak autis gitu ya, di kelas reguler memang kita butuh sebagai guru itu jangankan sekolah inklusif, sekolah biasa saja itu ada keberagaman gitu. Jangan yang ada inklusifnya gitu kan. Untuk yang kelas biasa reguler seperti biasa saja ada keberagaman, apalagi ditambah dengan inklusif memang memberikan suatu hal yang pekerjaan yang lebih ekstra mungkin bagi guru. Namun betul. Ya, bagaimana metode yang kita gunakan, ya itu nggak bisa kita katakan. Mungkin kalau ditanyakan kepada guru, mungkin masing-masing guru punya cara masing-masing. Tapi ya seperti tadi, diferensiasi mungkin merupakan salah satu cara yang bisa kita gunakan gitu. Gimana caranya kita itu mungkin ada beberapa anak autis itu sehingga kita bisa menempatkan dia bersama teman-teman yang mungkin ada teman-teman di antara sekian banyak teman mereka itu dalam kelompok ada yang bisa menerima dia. Siapa tahu di antara teman-teman dia itu ada yang memang punya kemampuan untuk bisa menerima anak autis. Kan tidak selamanya, mungkin anak-anak mungkin jauh lebih bisa daripada orang dewasa. Jadi keberagaman yang ada itu mungkin bisa mengcover kekurangan-kekurangan yang ada. Mungkin salah satunya seperti itu mungkin. Kalau metode khususnya seperti apa itu tergantung daripada guru masing-masing gitu. Mungkin guru-guru harus cerdas menggunakan metodenya, itu salah satunya. Demikian Ibu. Ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Yanwar ya, jadi mungkin ada sebuah, apa tadi Pak istilahnya, dievaluasi dulu, dilihat terlebih dahulu kondisi anaknya ya tadi ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Supriyatun Atun, mungkin lebih ke arah ini ya, ke arah
pendidikan luar biasanya. Bagaimana supaya ABK bisa fokus? Karena selama ini murid ABK kami sulit diajak fokus. Nah, ini lebih ke teknis sebenarnya. Silakan Pak Said atau Pak Yanwar. Pak Yanwar yang dari PLB. Silakan Pak. Iya, kita lihat dulu. Mungkin kita perlu mempertimbangkan ya dari kondisi kelas juga, kondisi ruangan, terus kondisi keluarga juga. Ini kadang-kadang berpengaruh pada siswa juga. Ada yang mungkin ini pengalaman juga, anak nggak bisa fokus ketika di rumahnya dia kesulitan untuk tidur, itu kan jamnya. Ya, terus juga mungkin itu tadi pola asuh di rumah itu kita lihat. Jadi kita nggak ada teknik khusus, tapi kita perlu melihat dulu ya kondisi lingkungan sekitar kita, observasi dulu apa sih penyebab utamanya itu. Mungkin di rumah, ada di sekolah, ada di kelas. Kita lihat, jadi kita tahu, itu kan, untuk detailnya. Jadi ada assessment dulu ya Pak ya, di awal Iya, ketika menerima ABK. Jadi sahabat luar biasa, Insan Edukasi dan Klasmed, ketika sekolah umum atau sekolah reguler menerima siswa ABK, itu tidak semata-mata langsung menerima dan kemudian pembelajarannya sama dengan siswa biasa, tetapi kemudian di asesmen dulu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yanwar ya, ada asesmen dulu, dilihat dulu dan sebagainya, baru kemudian tadi pemberian perlakuan khusus seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian ini ada juga pertanyaan mirip sebenarnya ya, jadinya izin bertanya. Saya ada siswa usia 5 tahun maksudnya ya. Anaknya tidak bisa diam lebih dari 3 menit. Jadi konsentrasi sama ya. Keluar masuk ruangan kelas, jalan ke sana kemari, kadang colek temannya sehingga mengganggu temannya yang sedang konsentrasi kegiatan. Anaknya bisa diam jika bermain sesuai dengan kemauannya sendiri dan tidak bisa diganggu oleh temannya. Apakah termasuk anak yang perlu penanganan khusus? Nah ini, gimana? Untuk ini mungkin selain kita observasi juga, mungkin kita perlu mengatur tentang aturan di kelas juga. Mungkin rulesnya itu aturan juga ketika di kelas. Jadi kita perhatikan juga apakah kita sudah menjelaskan ke anak aturannya seperti apa di kelas. Terus kita juga mungkin bisa mengobservasi, gitu kan? Observasi lebih dalam lagi. Bagaimana sih apakah anak ini pekerjaannya sudah selesai atau belum, itu kan, terus dia jadinya bosan sehingga dia mengganggu teman-teman yang lain, seperti itu. Apakah anak ini kesulitan, jadi dia tidak mengerjakan tugasnya ini, jadi dia mencari perhatian ke gurunya, tapi nggak ke gurunya, tapi melalui teman-temannya itu tadi, supaya dia diperhatikan oleh gurunya. Seperti itu bisa juga. Jadi kita perlu mengobservasi lagi lebih dalam apa sih permasalahan dari anak ini. Ya, mungkin juga perlu dilibatkan juga tenaga psikolog mungkin ya Pak. Belum tentu anak ini ABK loh. Siapa tahu anak ini tipe pembelajar yang kinestetik, yang emang nggak bisa diam gitu ya. Jadi kemudian dia belajarnya itu sambil gerak ke sana kemari, lebih senang kegiatan-kegiatan yang banyak gerak. Jadi mungkin tidak bisa juga langsung menilai bahwa anak tersebut ABK. Kita perlu juga untuk mengikut sertakan peran psikolog atau tenaga ahli yang lebih tahu ya untuk penilaiannya kalau memang anak tersebut belum dilakukan observasi. Itu sahabat Pak Said, ada yang mau ditambahkan tentang ini tadi, pertanyaan yang tadi, atau mungkin kalau kasus seperti tadi ya, ada siswa yang tidak bisa diam gitu ya, mungkin kita bisa melakukan pendekatan seperti yang Pak Yanwar katakan tadi. Salah satunya bisa kita lakukan pendekatan secara individual gitu. Artinya kalau memang dia itu memang gaya belajarnya mungkin yang kinestetik, karena artinya bukan berkebutuhan khusus, tapi memang dia tipe anaknya tidak bisa diam. Jadi mungkin kita perlu merubah gitu
kegiatan dalam pembelajaran, gimana pembelajaran kita itu tidak monoton dengan audiovisual saja, tetapi juga ada kinestetik berupa permainan mungkin ataupun lain sebagainya. Mungkin memang gaya dia itu kinestetik, tapi kalau memang dia itu mungkin anak berkebutuhan khusus, itu ya perlu pelayanan khusus ataupun perlu ya pendekatan secara khusus begitu. Itu mungkin salah satu caranya, mungkin bisa seperti itu ya. Kemudian bisa juga kalau memang anak-anaknya itu memang normal tapi pada kenyataannya tidak bisa diam, kan kita di awal sudah ada kesepakatan yang kita buat, gitu kan, kesepakatan yang kita buat bersama, kesepakatan kelas yang kita buat bersama, dan kita pastikan dia itu ikut terlibat saat membuat kesepakatan tersebut. Jadi bukan tata tertib tapi berupa kesepakatan. Artinya munculnya kesepakatan itu dari murid sendiri, sehingga ketika yang sampaikan dari mereka sendiri, mungkin si anak sendiri kita minta pendapatnya bagaimana pembelajaran yang diharapkan oleh si anak tersebut, sehingga kita bisa tahu ternyata dia itu memang senangnya itu bergerak gitu. Jadi ke depannya itu kita sudah mendapat informasi bahwa kelihatannya nih anak ini gaya belajarnya itu kinestetik. Jadi mungkin dari kita guru ya perlu memberikan kegiatan dalam pembelajaran itu ya tercover kinestetiknya begitu. Ya. Terima kasih. Ini ada komentar dari Ibu Ristin Novita, katanya, di sekolah saya siswa autis bergabung dengan teman yang lain di kelas. Semua warga sekolah berusaha memahami, terutama teman-temannya. Wah, ini berarti sekolahnya sudah, atmosfernya sudah inklusi ini ya. Jadi semua mendukung untuk keberadaan anak ABK. Kemudian tadi ada pertanyaan lagi. Nah, ini dari Pak Bapak atau Ibu nih, Windy SP. Bagaimana caranya agar ABK tidak minder terhadap teman-temannya yang lain? Karena siswa saya sering menyendiri dan tidak mau bergaul dengan temannya. Gimana ini? Siapa dulu, Pak Yanwar atau Pak Said? Pak Yanwar? Begini, kalau mungkin minder itu dari Pak Yanwar. Ya, silakan. Siapa duluan? Nggak apa-apa. Ya, halo. Saya duluan, silakan. Oke, Pak Yanwar. Oke sih, terima kasih. Mungkin kalau memang minder itu kan berarti dari si anak sendiri. Berarti dia kelompok kecil minder terhadap kelompok besar. Mungkin ini ada dua pendekatan yang mesti kita lakukan. Pertama mungkin pendekatan untuk si anak sendiri oleh si guru ya, secara individual, kemudian pendekatan kepada yang besar, artinya kepada kelompok yang besar juga perlu kita lakukan pendekatan. Jadi gimana kita juga menyampaikan kepada teman-teman kelasnya itu bagaimana cara bertoleransi, bukan kepada si anak yang kita berikan kepada anak yang khusus yang minder itu saja kita berikan bimbingan, tapi kepada teman-temannya juga kita ajarkan bahwa bertoleransi itu perlu begitu. Jadi mungkin kita lebih banyak memberikan arahan itu kepada teman-temannya dibandingkan kepada anak yang merasa minder tadi. Oke, demikian Pak ya, Ibu. Silakan ya. Pak Yano. Iya, jadi untuk pesan minder, terus juga kadang-kadang juga bullying kan terhadap anak. Ini kadang-kadang secara nggak langsung memang membuat anak-anak yang berkebutuhan khusus ini jadi minder, gitu kan. Jadi guru juga hendaknya peka, gitu kan, tahu apa sih permasalahan anaknya itu. Terus anak-anak yang mungkin reguler bisa kita libatkan, gitu kan, bisa kita ajak untuk lebih memahami, memahami tentang temannya yang berkebutuhan khusus ini juga, seperti itu. Ini kalau di tempat saya mungkin anak-anak yang usia besar, gitu kan, usia kelas 6, kelas 5, gitu kan, ini biasanya ada kita membuat poster tentang autis, gitu kan, anak autis. Kita ajak, mungkin topiknya kita sesuaikan, kita membuat poster, kan, poster tentang apa sih autis. Autis itu karakteristiknya seperti apa sih? Jadi mereka mencari informasi sendiri. Habis itu di situ kita ajak mereka mengenali temannya, gitu kan. Ada nggak teman kalian yang seperti ini? Jadi kita ajak untuk refleksi, untuk berempati, apa yang harus kalian lakukan terhadap teman kalian yang mungkin tidak sama dengan kalian, seperti itu. Boleh nggak kita mengejek mereka? Itu kita perlu ulang-ulang seperti itu dengan mungkin dengan kegiatan yang berbeda. Seperti jadi mereka juga bisa lebih menghargai ya teman-teman, seperti itu. Itu sih. Ibu. Ya,
Ini tadi ada pertanyaan dari Bapak nih ya. Kalau dari gambarnya Bapak soalnya. Bapak Nur Salam. Jika sekolah reguler menerima siswa ABK menjadi sekolah inklusi ya, apakah perlu kurikulum khusus atau adakah referensi? Terima kasih. Jadi ada nggak referensinya kalau misalkan sekolah umum ingin menerima ABK? Bagaimana Pak? Pak siapa dulu? Pak Said lagi mulai jawab. Pak Yanwar di mute. Suaranya nggak ada. Iya. Jadi untuk kurikulum khusus. Halo? Ya, saya. Silakan Pak Yanwar. Ya. Jadi mungkin dengan ini, Bu, dengan modifikasi, kita tetap sama dengan menggunakan kurikulum yang dari Kemendikbud, dari Dignas, gitu kan. Tapi mungkin dari kompetensi dasarnya kita sesuaikan, dari tujuan pembelajarannya yang kita sesuaikan. Jika memang anak itu tidak bisa kelas 6 gitu kan, dia masih belum bisa menguasai KD dari kelas 6 itu, mungkin kepala sekolah dan guru mungkin bisa ini kan menyesuaikan gitu kan. Kalau dia materinya belum sampai di kelas 6, mungkin kita bisa sesuaikan materinya di kelas 5. Atau materinya itu bisa kita sederhanakan. Gitu kan? Kalau mengenal anggota tubuh gitu kan. Oh, anak ini kalau teman-temannya belajar tentang anggota tubuh keseluruhan, mungkin anak ABK ini mungkin cukup 5 saja anggota tubuhnya, mata, hidung, telinga, seperti itu. Jadi penilaiannya kita sesuaikan, kita sederhanakan, jadi tidak sama dengan teman-teman yang lainnya, seperti itu. Oke. Pak Said mau menambahkan? Sambil Pak Yanwar menyiapkan closing statement nanti ya. Peraturan kurikulumnya mungkin ada, kita tidak serta-merta anak berkebutuhan khusus itu kita masukkan ke kurikulum yang umum, walaupun sekolah kita mungkin bisa ada kurikulum modifikasi gitu, di mana ada sekolah reguler tapi tetap ada modifikasi kurikulumnya untuk anak berkebutuhan khusus. Artinya sekolah yang melaksanakan inklusi itu tetap ada aturan sendiri buat anak berkebutuhan khusus ini. Kan nggak bisa kita samakan. Mungkin kompetensi yang harus dikuasai oleh anak yang normal dengan berkebutuhan khusus itu mesti sama. Tidak, tapi ada modifikasinya. Mungkin bisa kontennya yang dikurangkan, ataupun mungkin bisa dari segi ketuntasan belajarnya dan sebagainya, mungkin bisa, itu tergantung daripada modifikasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan tertentu dengan mengikuti aturannya. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang masih diajukan oleh sahabat luar biasa yang menonton melalui Facebook maupun YouTube, tetapi waktu kita sudah habis, bukan hampir lagi, sudah habis, sudah selesai. Bapak Yanwar, closing statement-nya? Iya, mungkin bahwa setiap anak itu unik ya, unik dengan kemampuannya, unik dengan karakteristiknya. Dan bagaimana kita sebagai yang dikatakan orang dewasa atau guru yang bisa lebih memahami, ya kan, memahami akan kebutuhan anak, memahami akan apa sih yang dibutuhkan oleh anak, yaitu dengan lebih terbuka dengan anak, seperti itu. Jadi ya memahami anak itu dengan berbagai cara, gitu. Bisa mungkin dengan kita dengan aktivitas yang kita lakukan, atau kita mungkin bisa mencari informasi dari orang tua serta apa kita nanya. Jangan sampai kita mendiskriminasikan anak itu. Kita tiba-tiba menjudge anak, oh anak ini tidak bisa gitu. Jadi anak itu akan terbawa label kasihan gitu kan. Jadi kita pahami keunikan anak tersebut. Terima kasih Ibu.